Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Di malam hari ini, saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang pembuatan sistem. Kalau di minggu kemarin, saya sudah bahas tentang bagaimana membuat dashboard ya, create, update, delete. Lanjutan dari minggu kemarin, hari ini implementasi pembuatan laporan dan proses login serta logout. Proses login dan logout ini kita buat di akhir ya, karena kalau kita buat di awal, kita akan melakukan kebingungan ketika melakukan perubahan, kita harus login terlebih dahulu, bolak-balik login ya. Jadi kita taruh di akhir, pembuatan laporan juga di akhir. Sebelumnya saya bahas dulu tentang project UAS kita. Ini soal UAS-nya nanti ya, jadi kalian bisa ngerjakan nyicil dari sekarang. Saya harap sih minggu depan sudah ada yang mau presentasi, nyicil presentasi sistemnya ya. Jadi siapa tahu sudah ada yang sudah selesai, jadi kalian bisa presentasi. Nanti kalau ada revisi bisa direvisi, tapi kalau sudah presentasi saya anggap sudah melakukan UAS. Kalian tinggal mengumpulkan laporannya saja. Jadi UAS tes 1 2 3. Jadi untuk UAS-nya nanti mata kuliah ini adalah ada 2 yang buat laporan dan presentasi sistemnya. Kalau offline sih ini harusnya presentasi satu-satu di kelas ya. Tapi karena ini online, kalian rekam presentasinya dalam bentuk video, kalian upload di YouTube. Boleh di YouTube, kalau malu di-upload di YouTube, kalian boleh upload di Google Drive. Yang penting videonya bisa saya play. Kalau merasa keberatan upload di video ya bisa lewat Zoom. Jadi nanti kalian janjian dengan saya mau presentasi jam berapa, nanti bisa lewat Zoom ya. Karena ada yang ngasih masukan di kelas lain itu agak kesusahan kalau ngupload video. Ya kalau ngupload video kesusahan ya silakan presentasi ketika nanti perkuliahan di minggu depan atau ketika UAS lewat Zoom ya. Yang pertama buat sistem dari studi kasus yang dipilih. Jadi dari awal sudah saya tekankan untuk project studi kasus yang dipilih itu jangan berubah-berubah ya, karena satu dan yang lainnya tugas 1 sampai tugas 11 terakhir itu semuanya berkaitan. Jadi laporannya nanti kalian lampirkan juga dari awal perancangan, yaitu tugas 1 normalisasi data, pembuatan konteks diagram di FD level 1, level 0, pembuatan CDM, BDM, pembuatan IR diagram, baru nanti pembuatan database, baru ke sistemnya. Presentasikan sistem yang dibuat lewat video, bisa offline. Offline juga boleh, janjian nanti sama saya. Zoom atau video dari YouTube atau dari Google Drive atau dari penyimpanan yang lain. Terus apa saja aspek penilaiannya? Aspek penilaiannya ada beberapa, ada 2 sebenarnya. Yang pertama perancangan sistemnya dari tugas-tugas yang sebelumnya, normalisasi, konteks, desain database-nya itu ya. Karena ini tujuannya kan nanti kalian kalau buat laporan KKP atau tugas akhir itu ya, kalau buat sistem sih ini langkah-langkahnya yang perlu dibuat ya. Jadi kalian nggak perlu kaget ketika KP nanti laporannya itu dalam bentuk apa gitu ya.
atau apa saja yang harus dibuat kalau membuat sistem itu kalian sudah tahu langkah-langkahnya. Sistem harus bisa, nah ini yang dinilai sistem itu harus bisa proses login dan logout-nya harus berjalan, harus ada session-nya ya, harus ada proses login dan logout-nya. Nah, password-nya harus disimpan dalam bentuk MD5 di database. Nanti saya jelaskan apa itu MD5 di pertemuan hari ini. Materi sudah saya upload di e-kampus sama di website saya, silakan di-download. Terus yang kedua bisa create, update, delete. Jadi sistemnya proses create, update, delete, insert, update, delete-nya itu berjalan dengan baik. Terus yang dinilai selanjutnya adalah ada trigger-nya. Harusnya sudah ngerti semuanya untuk masalah trigger. Jadi kalian buat trigger dalam sistem kalian dan nanti ketika kalian presentasi kalian buktikan triggernya itu berjalan atau enggak. Terus ada beberapa modul yang harus dibuat, yaitu modul master data, itu maksudnya seumpama kalian ngambil studi kasus perpustakaan ya, master data siswa, master data buku gitu ya. Terus modul transaksi itu adalah proses transaksi yang terjadi. Semuanya kalau dalam perpustakaannya ketika siswa dengan ID sekian meminjam buku buku matematika atau buku kalkulus ya, itu proses transaksinya. Terus modul laporan. Modul laporan itu nanti juga saya jelaskan hari ini. Transaksi dan laporan saya jelaskan hari ini. Laporan itu harus bisa ekspor XLS, Excel ya, atau PDF. PDF itu sebenarnya bisa menggunakan perintah print, nanti pilihnya save as PDF, itu lebih mudah. Nanti juga saya kasih contoh. Hampir semuanya yang saya tugaskan itu ada contohnya ya, jadi harusnya sih nggak ada masalah, nggak perlu nyari referensi lain, karena tadi ada yang nanya koneksinya error, saya lihat malah ngambil dari referensi di Google atau di tempat lain yang malah nggak berjalan ya, malah terjadi error. Kalau butuh referensi, gunakan referensi yang dari saya. Kalau merasa masih kurang, baru boleh cari referensi yang lain. Maksudnya yang paling penting itu pahami dulu sebuah script itu berjalannya itu bagaimana, variabel-variabelnya itu dari mana saja, dikirimnya kemana saja, itu harus paham dulu ya. Termasuk cara penulisannya itu kutip 2 atau kutip 1, titik koma, nama variabelnya harus sama, itu yang paling penting sih teliti ya. Nah, teliti itu biasanya muncul ketika sudah terbiasa, bukan karena orangnya teliti atau enggak. Kalau sudah terbiasa berkali-kali nanti akan teliti sendiri ya. Kalau terjadi error enggak perlu panik. Oke, untuk project UAS-nya ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada mau usul atau yang lain sebagainya. Boleh langsung angkat tangan atau bicara lewat mic atau kalian tuliskan di web chat ya. Silakan. Kalau malu ngomong ya tulis aja di chat Zoom. Ada yang mau ditanyakan tentang proyek akhir kita. Untuk waktunya Suaranya putus-putus. Mungkin ditulis saja. Suaranya nggak kedengaran. ya, Pak. Suaranya nggak kedengaran dari sini. Putus-putus. Mungkin ditulis saja. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Waktunya berapa lama ya, Pak? Waktu pengumpulannya atau waktu presentasinya? Waktu pembuatannya sih Pak kayaknya Pak. Waktu pembuatannya ya dari sekarang bisa kalian buat ya. Semua tugas saya kan langkah-langkah dari tahapan-tahapan dalam pembuatan proyek akhir ya. Dari pembuatan koneksi, terus pembuatan insert, update, delete. Kalau sudah bisa baru pembuatannya dashboard,
diimplementasikan ke template dashboard. Yang terakhir kan itu kan tugasnya. Jadi harusnya kalau sudah buat template dashboard-nya, tinggal nambahkan modul transaksi, modul laporan, sama login logout, sama tambah trigger. Bisa dicicil dari sekarang. Waktunya ya dari sekarang sampai ketika nanti UAS. Kalau sekarang pertemuan 14, 15, nanti ada minggu tenang, baru UAS ada 3 minggu ya. Nanti kalau udah masih belum cukup buka, ya kalian ikut UAS susulan, Mas. UAS susulan biasanya 2 minggu setelah UAS ya. Masih ada 5 minggu lagi kalau ini apa namanya, kemungkinan terburuknya ketika UTS belum selesai ya gunakan UTS susulan. Dan harusnya nggak ada, kalau 5 minggu lebih dari sebulan itu ya, harusnya nggak ada masalah. Maksudnya kalau ada kendala pun sampai nggak bisa ya udah jujur saja, kalian presentasi, saya hanya bisa buat ini. Ya itu konsekuensinya ya, nggak perlu takut. Pak, saya mau nanya lagi dong, Pak. Kan ini kan kita kan pakai CDM PDM. Nah, kalau di PDM itu kan biasanya kalau kita ekspor ke PHP MyAdmin itu kan tidak sesuai, Pak. Jadi kalau misalkan kita cuma buat flow-nya aja gitu lewat misalkan dari Workbin atau app diagram, tapi kita desain lagi di PHP MyAdmin-nya yang sesuai gitu, Pak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi emang kebanyakan error sih kalau dari PDM itu kita ekspor. Kalian ambil ini sintak create pembuatan tabelnya aja, create tabelnya aja. Jadi beberapa yang sintak yang nggak perlu dihapus. Jadi jangan, kalau saran saya jangan langsung diekspor. Diseleksi ya, seleksi saja hanya. Kalau nggak ambil query create tabelnya, kalian taruh di SQL PHP MyAdmin. Atau terserah kalau pengen buat manual juga nggak apa-apa. Itu hanya saran saya. Iya, karena sering error, Pak, kalau kita ekspor dari PDM. Makanya saya ingin buat sendiri gitu, tapi flow-nya tetap sama kayak gitu. Iya, nggak Terus apa-apa. kalau misalkan ada penambahan boleh nggak, Pak? Misalkan kalau kan kita kan kayak perpustakaan nih, Pak. Nah, yang di PDM sebelumnya kan cuma sedikit. Nah, kita misalkan mau tambahin stok bukunya atau apanya boleh nggak, Pak? Karena kan ini Yep. project UAS. Ya, boleh ya. Saya lihat belum ada yang buat tabel user untuk proses login dan logout, proses login. Jadi kalian tambahkan juga tabel user, otomatis kalian tambahkan di CDM PDM-nya ya. Sebagian besar sih saya lihat dari tugas-tugas sebelumnya belum ada yang kepikiran untuk pembuatan tabel user ya, untuk menyimpan username dan password. Jadi itu harus ditambahkan memang. Nah, untuk menambahkannya ya desain awalnya CDM PDM-nya ditambahkan juga. Seperti itu. Nah, itu wajar sih. Nah, itu makanya kalau pembuatan sistem itu kalau hanya perancangan itu kita gak akan tahu nanti di pembuatan sistemnya itu apakah bisa dipakai atau enggak. Makanya saya paksakan untuk pembuatan sistem. Untuk mengetahui bahwa dalam pembuatan sistem ternyata ternyata butuh beberapa tabel yang harus dibuat dan kita baru tahu ketika harus membuat sistem. Contohnya pembuatan tabel user ya. Seperti itu. Nah, ini masukan kalian sudah di semester 6, saya kira sebentar lagi KKP dan tugas akhir. Saya harapkan sih nanti ketika KKP nggak cuma buat perancangan ya. Karena hampir semua mahasiswa yang datang ke saya, bimbingan saya, kerja prakteknya, Pak saya hanya buat perancangan gitu ya. Saya sih mewajibkan harus buat sistemnya ya, karena nggak susah-susah juga ya. Kalau KKP ya yang penting ada ini proses yang saya drop down di sistem harus bisa, yang penting bisa login logout, create update delete, trigger itu opsional kalau di KKP ya. Kalau di Project OS ini saya haruskan ada modul master data, transaksi dan laporan. Jadi kalau saya harapkan nanti ketika kalian KKP ya harus buat sistemnya, jangan cuma perancangan ya. Jadi judulnya bukan perancangan pembuatan, tapi pembuatan sistem seperti itu ya. Entah itu stok barang atau sistem yang lain. Nah, ketika tugas akhir nggak cuma buat sistem yang datang ke saya, kebanyakan hanya saya pengen buat sistem e-commerce, jual beli online, atau saya buat sistem stok barang gitu. Baru tadi pagi
ada yang mau bimbingan ke saya untuk tugas akhir, dia mengajukan judul pembuatan aplikasi sistem stok barang, itu saja. Kalau itu kan kelas standarnya standar kayak project UAS ini ya, bukan tugas akhir ya. Kalau enggak KKP ya. Tapi kalau untuk tugas akhir itu harus ada implementasi metode. Saya kasih contoh, biar ada gambaran kalian nanti ketika mau ngambil tugas akhir atau skripsi, nggak bingung mau ngambil tentang apa. Contoh paling mudah, bentar saya tunjukkan chat yang bimbingan ke saya. Saya screenshot aja biar banyak teksnya yang muncul. Kelihatan nggak ya? Di sini dia, ini yang kemarin. Saya ini mau buat sistem aplikasi penerimaan jasa perbaikan sepeda motor pada bengkel Rian ya, nama bengkelnya berbasis web. Nah ini kan hanya create update delete saja kan, hanya create update delete, insert laporan gitu kan. Nah ini harusnya nggak bisa kalau tugas akhirnya, harus ada metodenya atau algoritmanya. Makanya saya sarankan ada algoritma yang dipakai. Saya sarankan menggunakan sistem pakar deteksi kerusakan motor. Itu contohnya. Jadi sama-sama bengkel. Jadi bengkel mungkin sistemnya tetap ada sistem penerimaan jasa perbaikan motor, tapi ada tambahan menu ya, ada fitur ya. Fiturnya bisa ada deteksi kerusakan motor menggunakan sistem pakar. Nah, cara pengajuan skripsi seperti itu bagaimana? Kalau kalian sudah menemukan studi kasusnya, yaitu saya pengen buat sistem pakar kerusakan motor, ya cari penelitian terkait metode yang dipakai apa. Namanya dengan pembuatan state of the art atau penelitian terdahulu. Saya minta dia untuk cari penelitian yang terkait, yang terdahulu. Biasanya sih 4 tahun sampai 3 tahun terakhir ya. Ini ada sistem pakar diagnosis gangguan mesin sepeda motor, penelitian kerusakan sepeda motor menggunakan metode Steiny faktor. Nah, untuk metode-metode sistem pakar ini kalian bisa pelajari di nggak tahu mata kuliah sistem pakar ada nggak? Harusnya ada. Kalau enggak ya cari beli bukunya. Saya kira sudah banyak yang bahas ya. Ini ada metode Steiny faktor untuk deteksi kerusakan sepeda motor. Ada juga algoritma C45. Kerusakan motor 4 vario algoritma C. Ini sama ya. Nah, akhirnya dia ngambil, kalau kalian ngambil mirip seperti ini, ya nggak boleh ya. Karena sudah diambil dari penelitian lain. Jadi aplikasi diagnostik kerusakan motor 4 tak Honda Vario. Nah, kalau ada penelitian seperti ini, caranya adalah kalian ganti metodenya. Kalau ini menggunakan algoritma C45 gitu ya. Ini kan motor 4 tak dengan metode algoritma C45. Ini ada kasusnya Honda motor, terus algoritmanya C45. Kalian boleh ganti kasusnya atau ganti metodenya. Itu nggak apa-apa. Jadi, oh ini 4 tak Honda Vario. Oh saya yang Yamaha gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalian cari dulu sudah ada yang ambil atau belum di Google ya, atau Google Scholar. Yaitu kerusakan motor Yamaha dengan algoritma C45. Atau kalian pengen tetap Honda Vario gitu ya.
Tapi saya pengen ganti algoritmanya bukan C45. Saya pengen setani faktor gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Karena sini kan sepeda motor, ini berarti umum, kerusakan pada sepeda motor. Kalau saya studi kasusnya khusus ke Honda Vario, itu boleh. Seperti itu. Sudah ada gambaran ya untuk tugas akhir nanti, kalau pengen buatan sistem itu. Tadi juga ada yang mengajukan pembuatan stok barang. Kalau stok barang ya, kalau buat sistem hanya stok barang ya nggak bisa ya, harus ada implementasi algoritma. Biasanya algoritma stok barang itu untuk prediksi stok, sistem prediksi stok ya. Metodenya ada banyak. Oh bentar, ada yang coret-coret. Saya belum disable ya. Nah, nanti masuknya ke data mining. Metodenya kalian bisa menggunakan ini, ada metode a priori atau metode yang lain kalian bisa cari atau pelajari. Jadi nggak cuma saya pengen buat aplikasi stok barang gitu ya. Tapi di sistem itu ada fitur sistem prediksi stok. Jadi prediksi itu untuk memprediksi bulan depan atau minggu depan itu harus berapa yang dibeli deh. Nah, itu perbedaannya IT dengan ya sistem informasi yang hanya buat sistem ya, karena IT harus ada fitur dan implementasi algoritma. Data mining prediksi persediaan stok barang berdasarkan penjualan kartu internet menggunakan metode a priori. Nah, ini ada implementasi metodenya, maksudnya metode a priori ini. Nggak cuma buat sistem persediaan stok barang aja. Kalau buat sistem persediaan stok barang aja, yaitu boleh di KKP atau di proyek-proyek UAS ya. Kalau skripsi ada implementasi metodenya, contohnya ini metode a priori atau metode yang lain. Ada banyak, kalian bisa cari dan pelajari. Seperti itu. Jadi nanti ketika kalian sudah semester 8 mau ngambil judul skripsi, sudah ada gambaran cara. Caranya kalian cari dulu kalian mau buat apa topiknya, terus cari penelitian terkait seperti ini ya. Presiden menggunakan metode a priori pada CV komputer itu abadi. Nah, ini ada dua kasusnya, tempat kasusnya sama metodenya. Kalian boleh ganti metodenya atau metodenya tetap ganti studi kasusnya di PT yang lain. Itu boleh. Itu enggak termasuk plagiat atau penelitian yang sama. Karena kasusnya beda, beda kasus atau metodenya beda. Seperti itu. Sudah ada gambaran ya. Jadi jangan sampai nanti sudah semester 8 terus masih bingung ngajuin judul tentang apa. Bentar, ada chat yang masuk. Saya nggak merhatiin. Baik, terbaca ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk proyek UAS-nya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke contoh pembuatan laporan dan tabel transaksi. Shortcut-nya sudah saya lampirkan. Yang pertama ini adalah shortcut awal, saya ambil dari sini. Di sini sebelumnya nggak ada proses cetak laporan ekspor Excel dan print ya. Ini saya tambahin sendiri. Makanya saya kasih link yang kedua yang sudah ada tambahan untuk ekspor Excel dan print. Ini contohnya. Sebelumnya hanya menampilkan data transaksi saja, nggak ada menu cetak dan print. Sebenarnya saya minta nanti ya pembuatan sistem seperti ini ya. Yang penting kalau ini nggak ada login logout-nya, kalian bisa tambahkan login logout, terus studi kasusnya akan sesuaikan dengan studi kasus yang kalian pilih.
Yang penting itu ada tabel master. Tabel master itu tabel data master. Kalau di sini ada data petani sama data sawit, itu tabel masternya. Terus ada tabel transaksinya. Tambah data transaksi itu proses transaksi petani ini menjual sawit sekian gitu ya. Terus proses laporan. Nanti ditambah dengan trigger dan login logout. Saya bukakan contohnya saja langsung. Ini desain database-nya. Ini karena nggak ada proses login, nggak ada tabel user ya untuk login logoutnya. Ada 3 tabel. Tabel sawit, tabel petani itu data master untuk menyimpan data petani dan data sawitnya. Nah, ini tabel transaksi untuk menyimpan proses transaksinya. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 menu. Yang pertama beranda seperti ini ya. Kalau bisa ditampilkan juga di sini itu data petaninya jumlahnya berapa, data sawitnya jumlahnya berapa, ada berapa transaksi gitu ya. Itu juga boleh. Ini data petani untuk mengisi data petani, ID petani, nama petani, alamat petani, data sawit untuk ngisi data sawit, kode sawit, jenis buah, harga jual, potongan. Ini kasusnya sesuai dengan kasus masing-masing ya. Nah, ini baru tadi ini tabel master ya. Master data petani, master data sawit. Terus ini ada modul transaksi. Modul transaksi maksudnya seperti ini. Kita pilih petani. Nah, pilih petani ini drop down ya. Nggak boleh, jangan sampai petani ini kita input manual. Kita kan nggak tahu data petani itu apa saja. Akhirnya kita harus cari dulu, oh data petani itu apa saja. Ada alfa, trufi, sajali, dan lain sebagainya. Itu akan menyulitkan. Jadi kalian harus ngambil dari database. Ini namanya drop down dinamis dari database ya. Diambil dari database tabel petani. Jadi kita tinggal milih. Kalau kasusnya perpustakaan ya, ketika siswa minjem, tampilkan nama-nama siswanya, terus dipilih, terus dia minjem buku, ya tampilkan buku-bukunya. Baru masukkan tanggal peminjaman, tanggal pengembalian ya. Kalau sini nama, jenis sawit yang mau dijual, berat buahnya berapa. Nah, ini namanya proses transaksi, yaitu proses insert data dari 2 tabel itu ya. Terus disimpan. Nah, ini data transaksi, laporan. Laporan ini ada, kalau kita klik menu export, ini akan menuju ke export.php. Nah, ini langsung dia akan mendownload file Excel yang isinya adalah sama seperti yang di sini ya. Jadi laporan dalam bentuk Excel. Nah, ini namanya pembuatan laporan dalam bentuk Excel. Formatnya terserah kalian ya, atau studi kasus masing-masing sebenarnya. Yang penting saya minta sudah bisa sistem yang kalian buat ekspor Excel ya. Untuk formatnya terserah, entah dalam bentuk tabel atau dalam bentuk form atau dalam bentuk ada kop suratnya dan lain sebagainya itu disesuaikan. Yang penting bisa untuk ekspor Excel. Caranya bagaimana? Sebenarnya sangat mudah. Ini tinggal kita arahkan ke export.php. Export excel.php. Saya buka dulu shortcut-nya. Sebenarnya kita hanya nambahkan ini ya, 2 baris ini. Terus isinya itu ini. Bentar, ini kalau saya hapus, itu hanya tampilan HTML tanpa CSS ya. Jadi kalau kita klik export, nah ini seperti ini ya. Jadi ini hanya HTML biasa.
tanpa CSS karena nanti kita masukkan ke dalam Excel hanya seperti ini. Nah, ini HTML biasa, nggak ada CSS-nya, paling PHP-nya untuk menampilkan datanya. Hanya kita butuh 2 baris script ini, menggunakan header, content type, aplikasi, MXSL, content disposisi, attachment, file name, data pegawai. Seperti itu. Kalian bisa lihat contohnya, kalian klik link yang saya lampirkan. Nah, untuk print, sebenarnya print ini bisa print dan bisa save as PDF ya, cetak PDF. Nah, print ini akan kita print seperti ini, kita bisa pilih printnya atau kita pilih save as PDF, nanti akan download dan dalam bentuk PDF ya. Nah, ini jadi PDF seperti ini. Nah, ini proses laporannya. Tinggal disesuaikan formatnya dengan studi kasus masing-masing. Ini juga sangat mudah. Jadi print PHP itu isinya ini. Sama seperti tadi, kalau tadi nggak ada garis-garisnya ya. Kalau ini ada garis-garisnya, ada sedikit CSS-nya untuk menampilkan garis-garis di tabel. Seperti ini. Kalau bisa tampil seperti ini, kita tinggal nambahkan 1 script. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk pembuatan laporan. Bukan sesuatu yang susah. Kita hanya menambahkan 1 script print.php. Nah, ini kita hanya menambahkan 1 script ini. Window print. Bisa. Taruh di paling bawah script window.print buka kurung tutup kurung. Dia akan menampilkan Ctrl P sebenarnya ya. Kalau ini kayak Ctrl P seperti ini. Tapi otomatis ya, nggak perlu mencet Ctrl P. Kalau kita klik, dia akan memunculkan pop-up print. Itu untuk pembuatan laporan. Sudah saya kasih linknya untuk download shortcut-nya, terus ini juga penjelasannya ini. Import Excel hanya 2 baris ini, print hanya 1 baris ini. Oke. Untuk pembuatan laporan ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, saya anggap berarti sudah paham semuanya ya. Kita masuk ke tahap terakhir, yaitu proses login dan logout. Ini ada beberapa yang harus diperhatikan karena ini masalah keamanan ya, proses login dan logout itu. Untuk membahas proses login dan logout, kita harus tahu definisi dan cara kerja session ya. Ini yang kita gunakan untuk mengecek apakah seseorang itu sudah login di sistem kita atau belum. Kita menggunakan session. Saya kira sih karena ini saya lihat, saya baru ingat kemarin sudah mengikuti mata kuliah pemrograman web ya. Saya kira sih harusnya sudah jelas gitu ya. Session itu untuk mengecek apakah kita sudah login atau belum. Cara kerjanya tinggal untuk kita gunakan, kita harus mulai dengan session start terlebih dahulu, untuk menghapusnya dengan session destroy. Jadi menghapusnya kapan? Ketika kita pengen logout ya. Cara menambahkan data session seperti kita ngasih variabel biasa ya. Kalau di C++ kan sama seperti di bahasa pemrograman apapun ya. Kalau di bahasa C++ misalnya integer, nama sama dengan
DUI gitu ya. Kalau di PHP karena nggak ada deklarasi tipe data, jadi langsung ke session. Ini untuk pemberian session. Buka kurung. Nama session itu apa ya? User atau yang lain, rule, login time, dan lain sebagainya. Baru kita isi nama variabel kita ya. Kalau dalam variabel dalam PHP menggunakan $, gitu ya, variabel nama seperti ini. Nah, nama ini kita isi di atasnya ya. Biasanya kita ambil dari MySQL, seorang yang login. Terus kita bisa cetak menggunakan print untuk mencetak isi dari session. Ini contoh untuk mencetaknya, mengecek, membaca data session. Bisa pakai echo, bisa pakai print ya. Sama aja, di PHP ada 2 fungsi untuk mencetak. Nah, menghapusnya bisa menggunakan session destroy atau unset. Itu sama saja. Nah, ini fungsi. Kalau bisa loginnya kalian tambahkan 2 fungsi ini ya. Untuk mencegah SQL injection. SQL injection itu ketika seseorang bisa login tanpa mengetahui password dan username sebuah sistem ya. Karena apa? Karena dia memasukkan karakter-karakter khusus seperti garis miring, min, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegah seperti itu, kita biasanya menggunakan fungsi strip slash untuk menghilangkan karakter-karakter tanda garis miring dan lain sebagainya, atau MySQL real escape string. Gunanya adalah mencegah SQL injection sehingga dapat menghambat serangan penyusup. Saya kasih contoh bagaimana seseorang bisa login tanpa harus mengetahui username dan passwordnya. Saya kasih website orang lain. Ini ada sebuah website, ada kelemahannya di bagian loginnya, nggak bisa diakses. Nah, ini website, ini hanya contoh ya, atau pembelajaran saja. Ini website orang India. Ini ada halaman admin. Kalau kita klik username sembarangan, kita klik login, gagal ya. Saya juga nggak tahu passwordnya. Nah, tapi saya bisa melewati proses login ini dengan beberapa query. Sebenarnya kelemahan ini sudah ada dari tahun 2009. Tapi sampai sekarang masih banyak yang nggak memperhatikan tentang penggunaan itu tadi, fungsi strip slash untuk mengecek yang dimasukkan itu jangan sesuatu yang aneh. Seperti ini ya. Jadi ini admin or, karena dia menggunakan or, jadi otomatis ini akan selalu true. Dan ini ada di belakangnya, ini ada strip-strip. Nah, strip-strip ini akan membuat query selanjutnya dianggap komentar. Jadi query where passwordnya itu diabaikan. Ini saya isi passwordnya itu sembarang. Karena passwordnya itu nanti dianggap komentar, query setelah query where-nya itu dianggap komentar. Jika kayak saya klik login, nah saya sudah bisa login walaupun saya nggak tahu username passwordnya. Dia akan masuk sebagai user dari tabel user itu di yang posisi paling atas. Itu salah satu, karena ini limit 1 ya, diambil yang paling atas. Contoh SQL injection untuk melewati login tanpa mengetahui username password. Banyak website-website di Indonesia juga masih banyak yang bisa dilewati dengan SQL injection seperti ini.
Nah, untuk mencegah itu, kita harus menggunakan fungsi ini ya. Jadi saya harapkan sih nanti proses logiknya kalian gunakan fungsi ini, strip slash dan MySQL rel escape string. Selanjutnya masuk ke pengertian MD5. Nah, salah satu aspek penilaian nanti kalian menyimpan passwordnya dalam bentuk MD5. MD5 itu apa? Salah satu hash ya. Dia bukan enkripsi. Nanti enkripsi itu beda lagi. Hash itu hanya satu arah, dia bisa enkripsi, nggak bisa deskripsi ya. Contohnya tentunya ini ya, tabel user, password. Nah, ini password seperti ini. Ini MD5 ya. Jadi walaupun admin yang bisa mengakses database, dia tetap nggak tahu, walaupun sekarang sudah banyak MD5 di Crap ya. Tapi ini kita nggak akan tahu ini passwordnya itu dia itu apa ya. Jadi ketika database kita bocor, orang tetap nggak tahu passwordnya. Jadi harus di Crap dulu. Jadi MD5 merupakan singkatan dari Method Decay Algorithm 5, sebuah hash kriptografi yang banyak digunakan. Hash adalah sebuah algoritma yang mengubah sebuah data informasi berupa huruf atau angka menjadi karakter terenkripsi dengan ukuran yang tetap. Data yang sudah dienkripsi melalui hash tidak dapat dikembalikan. Nah, ini bedanya dengan deenkripsi. Kalau enkripsi itu bisa dikembalikan lagi, kalau hash ini nggak bisa dikembalikan. Dia hanya satu arah, one way function. Nanti saya kasih contoh yang enkripsi ya, metode enkripsi. Jadi nanti salah satu aspek penilaiannya adalah menyimpan passwordnya menggunakan MD5 ya masing-masing. Sebenarnya sangat mudah, nggak usah bingung ya teorinya. Kalian tinggal memasukkan MD5, buka kurung, nama variabelnya atau datanya yang mau di-encrypt. Kalau seperti ini contohnya. Kita echo cetak MD5 kata ini ya. Kalau kita buka di PHP-nya, dia akan langsung terenkripsi seperti ini. Jadi passwordnya nggak ketahuan. Nah, ini kalau enkripsi itu contohnya seperti ini, base64 encode. Jadi ada teorinya, ada cara untuk enkripsinya, dan ada cara untuk dekripsinya. Ini saya ambil dari Wikipedia. Kayak tabel Morse ya, biasanya tabel Morse gitu kan ada pijakannya, aturannya ya. A itu apa, B itu apa. Nah, kalau base64 encode itu jadi acuannya tabel ini. A itu 000, B itu 001, C besar, ini A besar, B besar, sampai Z besar, baru A besar, A kecil sampai Z kecil, angka 1 sampai 9, plus dan min. Nah, ini menjadi acuan untuk base64 encode. Caranya bagaimana? Bukan berarti langsung A diganti ke binary ini ya, bukan seperti itu. Caranya adalah seperti ini. Sini ada contoh implementasinya, saya ambil dari Wikipedia. Contohnya saya punya kata MAN ya. M besar, A kecil, N kecil. Yang besar nilai aslinya 77. Jadi AC itu aturan penulisan karakter di komputer ya. Jadi A besar itu berapa, M besar itu berapa, M kecil itu berapa. Sama seperti tadi. Tapi ini ASCII. Yang pertama itu kita rubah semuanya ke dalam bentuk ASCII. Terus dari ASCII ini kita rubah ke binary-nya. 77 itu binary-nya berapa, 97 itu binary-nya berapa, 110 itu binary-nya apa. Setelah itu kita gabungkan menjadi satu karakter. Akhirnya ini kan ada 8 bit ya.
Ada 3 karakter, berarti 3 kali 8, 24 bit. Nah, dari 24 bit ini diubah menjadi 6 bit. Caranya berapa? Caranya bagaimana? Ya, 24 dibagi 6, jadi 4 karakter. Jadi binary-nya ini kita bagi 4. Bagi 6 ya, jadi ada 4 karakter. Akhirnya muncul angka baru, 19, 22, 5, 46. Baru 19 ini dicek di tabel acuan base 64 encode tadi. 19 itu jadi apa, 20 itu jadi apa, 5 jadi apa, 46 itu jadi apa. Ini gambarannya. M, A, N, 77, 97, 110, dirubah ke biner, habis itu dibagi 4, menjadi 19, 22, 5, 46, baru dicek di tabel acuan tadi, 19 itu T besar, 22 itu W besar, 5 itu F besar, 46 itu U kecil. Jadi MAN berubah menjadi TWFU. Nah, ini contoh enkripsi dengan basis 64. Ini biasanya kita gunakan untuk mengenkripsi URL yang di bagian atas. Kalau bisa nanti kalian implementasikan di sistem yang kalian buat, nanti dapat poin khusus lah. Contoh implementasinya seperti ini ya. Kalau kalian biasanya searching di Google, browsing di Google kan URL-nya ada karakter-karakter aneh di atas itu ya. Itu sebenarnya enkripsi biar nggak kebaca data sensitifnya atau data struktur foldernya. Contohnya di sini, standarnya kan kalau kita membuat sistem edit itu kan seperti ini. Contoh PHP tanda tanya ID sama dengan 17. Nah, 17 ini kita encode sehingga orang tidak tahu bahwa dia itu berada di ID 17. Menjadi seperti ini. ID MTC sama dengan. Jadi menggunakan base 64 encode. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, tinggal kita tambahkan, kalau tadi MD5 buka kurung tutup kurung, berarti ini base 64 encode, buka kurung tutup kurung, variabelnya kita taruh di antara kurungnya. Di slide selanjutnya saya kasih contoh cara pembuatannya seperti ini. Jadi ini ID 17, base 6 encode, ID, ini jadi ID yang baru. Jadi kita echo di sini ID yang baru yang kita kirim adalah ID yang baru yang sudah terencode. Kalau ini yang bawah ID yang lama, nanti akan muncul ID 17-nya. Nah, setelah itu kita biasanya kan menggunakan get untuk menangkap encode ini, kita decode. Bedanya tadi kalau encode itu untuk enkripsi, decode itu untuk deskripsi ya. Jadi MTC plus ini kita menggunakan base 64 decode, dia akan berubah lagi menjadi 17. Nah, itu kalau enkripsi dia bisa dikembalikan di decrypt, tapi kalau MD5 nggak bisa di decrypt ya. Sintaksnya cukup seperti ini, base 64 decode, ID atau variabelnya, dia akan kembali lagi ke angka 17. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa sih semua materi yang saya sampaikan ini diimplementasikan ya. Jadi saya nggak menilai user interface, user experience-nya, pemilihan warna, desainernya ya. Saya hanya milih yang saya tulis di aspek penilaian ya. Jadi masalah tampilannya bagus atau enggak itu enggak masuk dalam penilaian. Yang penting sistemnya bisa berjalan, bisa create update delete, ada trigger, ada laporan, ada cetak Excel, dan login logoutnya berhasil. Sama menyimpan database-nya dengan MD5, database password. Nah, ini ada website untuk merapikan kode. Kalau kalian kodenya murat-marit, namanya biasanya kode B2V di plugin. Kalau di Visual Studio Code ada pluginnya, tinggal dipakai kombinasi kode ya. Kalau Mas nggak tahu ya, kalian bisa buka website ini, kalian taruh website kalian yang acak-acakan, dia otomatis akan merapikan ya, bagaimana setelah if itu spasi atau enter dan lain sebagainya. Sekarang baru masuk ke proses login.
Nah, ini ada proses login, saya kasih contoh untuk proses login dan registrasi. Ini ada login dan registrasi. Di sini sudah ada implementasi HTML, strapless, dan MySQL string tadi ya, termasuk MD5. Jadi kalian bisa gunakan contoh dari shortcut ini. Saya lampirkan linknya. Registrasi opsional, enggak saya masuk dalam penilaian. Kalau kalian buat registrasi juga nggak apa-apa. Yang penting ada proses, yang utamanya ada proses login dan logout. Dan bisa deteksi kalau passwordnya salah ya. Jangan sampai loginnya dimasukkan username password apa saja tetap berjalan masuk. Saya kasih contoh langsung. Ini saya logout, ini proses login. Login.php. Nah ini harusnya kan standarnya kalau kita klik folder login, dia menuju indeks ya. Tapi ini nggak menuju indeks, menuju ke login. Kenapa? Karena di indeks ada pengecekan apakah dia sudah login atau belum. Ini caranya untuk mengecek apakah seseorang itu sudah login atau belum, menggunakan ini seperti ini. Session start. Terus dicek iset apakah session username itu ada isinya. Ini untuk mengecekkan setiap halaman yang butuh login ya. Kalau belum ada, kita arahkan ke login.php. Standarnya tadi kan indeks ya, karena indeks itu ada out.php, jadi kita jadikan satu di out.php. Nanti kita panggil di halaman-halaman yang butuh login. Saya bukakan, oh ini ya, di next. Ini halaman index.php-nya. Kalau kita lihat di atasnya ada include out.php. Nah ini untuk mengecek apakah seorang itu sudah login atau belum. Kalau belum, dia akan diarahkan ke login.php. Nggak bisa buka halaman index.php. Nah, login.php-nya ini setelah dia ngisi form, username, password, email, username kita cek dengan strip/slash. Habis itu di MySQL escape string, count username, passwordnya juga kita cek dengan strip/slash dan MySQL real escape string. Ini untuk mencegah SQL injection yang saya kasih contoh tadi ya. Habis itu baru kita cek select bintang from user, where username, sama dan password. Nah ini kita menggunakan MD5. MD5 dalam kurung password. Jika iya, atau jika ada session username, kita masukkan variabel username-nya. Kita arahkan ke login, ke index.php. Seperti itu saja ya, harusnya nggak ada masalah ya, nggak susah ya. Sebenarnya ada proses-proses yang lebih ribet dari. Ada yang membedakan apakah yang login itu admin atau sekretaris, atau itu akan lebih ribet lagi ya. Tapi saya minta hanya proses login, bisa proses login dan logout. Ini untuk proses register, kalian bisa implementasikan sendiri. Yang terakhir untuk logout, ya sangat mudah untuk logout, tinggal session destroy, terus arahkan ke login.php. Kita simpan sebagai logout.php, kita taruh di link ahref logout ya. Ketika dia klik logout, dia diarahkan ke sini, sessionnya di destroy, dihapus, dia kembali lagi ke halaman login untuk diminta login lagi. Seperti itu untuk proses login dan logout. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak, kan kemarin tugas yang itu kan CRUD ya. Nah, kan buat pakai template. Kalau misalkan kita kan nguploadnya ke GitHub nih.
Terus habis itu kita mau update lagi untuk sistem login logout, tapi kita nanti kirimnya yang komit terakhir, nggak apa-apa, Pak? Yang kirimnya komit terakhir. Untuk itu kan masuknya ke tugas 11 ya. Nah, untuk project UAS, kalian buat repo sendiri ya. Kasih judul UAS gitu. Jangan project terakhir nanti diupdate. Ya, kalau bisa sih buat repo baru untuk UAS-nya. Tapi kan sama, Pak. Berarti kita ngambil datanya aja ya, terus buat repo yang baru gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya kan beda, maksudnya samanya kan di data-data sebelumnya. Ya kita buat repo baru yang saya kira sih jauh ya perbedaannya, karena sudah ada trigger, harus ada trigger, modul master data, transaksi, export Excel, dan PDF. Kalau bisa nanti dibuatkan laporannya dalam bentuk PDF untuk menampilkan, kalau mau sih kalau tanpa PDF, tampilkan juga harusnya dinormalisasi dari konteks diagram, DFD level untuk CDM. Jadi presentasinya silakan menggunakan PowerPoint untuk biar lebih mudah, atau gunakan README, tapi ya semua rancangannya harus ditampilkan juga. Karena mata kuliah kita kan rancangannya. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya sudah ngasih contohnya, harusnya nggak ada kendala ya. Kendala paling error-error di penulisan, atau kendala ada error di sum-nya atau di sistem operasinya, itu biasa ya. Jadi sebenarnya sih jangan gampang putus asa, itu saja. Kalau error ya, cara pertamanya jangan panik, dipahami dulu itu errornya apa. Kalau masih belum paham, mungkin tanya ke temennya yang lebih paham itu ya. Atau masih malu ya ke Google dulu, dicari-cari. Kalau sudah mentok baru ditanyakan ke saya gitu ya. Kalau saya nggak tahu juga ya mungkin dipresentasikan apa adanya itu. Tapi harusnya sih nggak ada masalah ya. Biasanya yang saya lihat error-errornya kebanyakan ya cuma salah penulisan, lupa perbedaan huruf besar, huruf kecil, nama variabel, yang intinya sih kurang teliti saja. Atau ya namanya masih pembelajaran sih wajar, yang penting jangan putus asa. Seperti itu ya. Kira-kira nggak terlalu susah kan? Harusnya sih nggak susah ya. Jadi nanti ketika KKP semuanya buat sistem ya, jangan cuma perancangan, tapi sistem yang sudah bisa berjalan dengan baik. Karena sekarang kan sudah bisa buat sistem seperti ini, nanti dikembangkan lagi. Masih banyak yang harus bisa dikembangkan ya, seperti forgot password, daftar lewat email, daftar lewat Gmail gitu ya, gimana caranya. Kalau lupa password itu gimana caranya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kira cukup. Saya harap sih pertemuan minggu depan sudah ada yang mau presentasi untuk jadi percontohan teman-temannya yang lainnya. Jadi hari ini dan minggu depan sudah nggak ada tugas. Jadi silakan kalau yang belum untuk tugas-tugas sebelumnya kalian kerjakan dulu. Sebenarnya tugas-tugas itu juga ada hubungannya dengan proyek akhir yang kita buat ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.